Oke. Selamat pagi. Posisi di puncak Ungaran lewat Peromasan. Jadi menghadap matahari sisi laut. Ada hal yang mungkin menarik kali ini, karena emang perjalanan ini menjadi perjalanan perdana pertama kali muncak solo hiking. Pengalaman pertama sebenarnya ada ketakutan juga di awal, apalagi kita bicara soal mistis. Cuman sebelum berangkat itu bukan banyak doa. Ya doa perlu sebagai kepasrahan diri kepada Tuhan. Hanya saja kita harus melatih diri untuk membiasakan pikiran yang baik. Karena dengan pikiran yang baik itulah kita menghilangkan pikiran-pikiran negatif. Contohnya ya hal-hal yang mistis yang bahkan tidak terjadi sama sekali, alhamdulillah tadi malam. Selintas mungkin terbersit 1-2 kali, cuman langsung saya buang jangan memikirkan lainnya. Makanya ya ada beberapa hal yang perlu dipahami, adalah kesiapan diri, kesiapan pikiran khususnya. Diri itu, kalau kesiapan diri itu mulai dari fisik, mental, ya termasuk logistik dan yang lainnya. Untuk kesiapan pikiran, kita juga harus punya pengetahuan, punya keahlian dalam mengatur pola pikir. Itu juga perlu, karena bahkan dalam tubuh manusia itu beberapa penyakit itu timbul karena pikiran kita sendiri. Contohnya stres atau asam lambung. Itu contoh kecil yang bisa kita lihat sehari-hari, karena banyak loh teman kita yang kayak gitu. Nah, itu sebabnya ya kita harus memperbaiki pikiran. Dan perjalanan perdana ini mungkin agak lumayan bagus. Hanya saja karena istilahnya ada seperti janji hati, ada hasrat, ada keinginan tinggi untuk pergi ke sini. Akhirnya ya malam-malam itu udah kabut, dan semakin malam juga hujan turun, ya embunnya turun. Ini bebarengan juga dengan teman-teman adik-adik dari MTS Wonolopo. Ini MTS juga udah diajak muncak loh. Itu kan secara langsung out of the box juga. Muncaknya juga nggak di base camp di bawah, malah ini kan di daerah atas. Muncak langsung tektok ya, bareng-bareng. Itu pengalaman yang menarik sampai kedepannya. Bahkan aku pribadi pertama kali muncak itu kelas 2 MA, dan itu langsung Sindoro. Sayangnya cuma nggak sampai puncak, karena emang di vegetasi ya, di padang rumput itu yang banyak rumput, udah capek, akhirnya nggak sampai puncak. Dan untuk pengalaman kali ini sebenarnya ada rencana untuk bertafakur pada malam hari, karena emang yang namanya gunung itu istilahnya dekat dengan Tuhan, dekat dengan ketenangan dan lain sebagainya. Cuma karena tadi malam juga udah capek banget dan hujan, ya akhirnya mending istirahat lah daripada beresiko. Karena ketika kita memaksakan juga takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya misal ketika kita kelelahan, bahkan aku tadi belum makan ya, itu tak paksa, nanti juga dampaknya ke kesehatan di siangnya, di paginya. Jadi pada intinya kita harus siap secara fisik
dan juga pikiran. Nah, ada hal yang menarik juga ketika kita harus melawan ketakutan kita sendiri. Karena sampai sekarang hal yang mengganggu dalam hidup pribadiku adalah ketakutan yang belum terjadi. Itu sebabnya aku mencoba melawan ketakutan itu dengan melawannya, dengan jatuh di dalamnya. Ini enggak bicara soal Muncak saja, banyak organisasi, keputusan-keputusan yang lain, termasuk keputusan dalam kali ini. Ya cuman ya jangan melawan tapi tanpa pengetahuan, tanpa pengalaman. Paling enggak kita juga harus belajar sedikit-sedikit lah. Misalnya Muncak nih, kita takut Muncak ada udara dingin lah dan bla bla bla, tapi malah dilawan dengan nekat. Nah, nekat itu beda dengan berani. Nekat itu angger mangkat, nekat itu terabas, beda dengan berani. Berani itu penuh pertimbangan. Jadi aku udah siap belum, aku udah latihan fisik belum, aku udah ada perlengkapan lain-lain belum, aku udah ada pengetahuan belum soal penanganan ini, penanganan itu, dan lain sebagainya, dan apa yang bakal terjadi itu bagaimana mengatasinya. Nah, itu udah ada. Jadi ketika kita terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita juga sudah mengantisipasi dengan apa yang harus kita lakukan. Itu juga penting. Banyak kok orang-orang nekat yang akhirnya berdampak pada dirinya sendiri. Meskipun banyak nekat yang selamat, tapi juga nggak sedikit kok nekat akhirnya sekarat. Itu sebabnya kita harus berani mengambil keputusan, berani mengambil beberapa hal yang mungkin kita sudah takutkan sejak dalam pikiran. Maka dari itu, dalam narasi filsafat atau narasi-narasi para pemikir, para pemimpin itu ada istilah merdeka sejak pikiran. Kita memerdekakan pikiran kita dan membebaskan pikiran kita dari hal-hal yang menjadikan kita terpuruk. Seperti itulah kebebasan. Sekian dan terima kasih.